Oke, sahabat Abang Marfake dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat Anda semua, sahabat Abang Marfake. Doa Abang Marfake semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, nah ini kita sekarang sedang berada di kantor pertanahan di kompleks ya, di kantor pertanahan Kabupaten Gresik. Jejer di sebelah kantor pertanahan di sini itu sebelah selatannya kalau nggak salah ini kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Kejari gitu ya. Nah ini kita sedang ada urusan sedikit ya, ada urusan ke kantor pertanahan, kemudian kita abadikan gitu. Kita abadikan momen ya perjalanannya gitu, untuk disampaikan kepada sahabat Abang Marfake semua gitu. Jadi sambil menikmati suasana jalan ya, nah ini kita abadikan, kita sampaikan kepada sahabat Abang Marfake, khususnya juga yang belum pernah ke area atau ke sini, ke kantor pertanahan sini itu. Nah ini kawasannya di sini ini. Jadi dari rumah sakit Muntir sana ya, terus ke arah mana timur, nanti di pertigaan tertentu terus belok kanan. Nah itu sudah ini wilayahnya, wilayah kantor pertanahan Gresik ya, jejer dengan kantor mana, kantor Kejari, Kejaksaan Gresik. Nah ini kita sudah perjalanan pulang ya, nanti kita mampir ke Manyar. Kita akan berhenti di Manyar gitu, ada urusan, sehingga kita abadikan momennya perjalanan ini hanya sampai di Manyar gitu. Oke sahabat Abang Marfake, kita lanjutkan perjalanan, kita ngobrol-ngobrol ya. Namun sebelum sahabat Abang Marfake menikmati perjalanan atau menikmati tayangan video kami, jangan lupa yang menjaga sholat 5 waktu, dan jangan lupa senantiasa ngaji, karena itu orientasi ya, sebagai seorang muslim orientasi kita itu orientasi hidup yang kekal di akhirat. Oke sahabat Abang Marfake, kita sedang berada di mana ini, pertigaan. Nah, itu tadi yang saya sebut ya, ini pertigaan yang saya maksud tadi. Jadi kalau sudah sampai sini, kalau belok kanan yang menuju kantor pertanahan tadi, nah ini sudah kita dari kantor pertanahan, kita harus ambil belok kiri menuju arah Bunder sana ya, menuju arah Bunder gitu, menuju arah Bunder. Terus melewati depannya Pamda ya, pemerintah daerah, kantor Bapak Bupati ya, pemerintah daerah, dan nanti kita nyerong kanan, kita menuju tol ya, kita menuju tol sampai nanti keluar ke Manyar gitu. Oke, tentu sambil ngobrol-ngobrol ya sahabat Abang Marfake, ini mohon maaf suara Abang Marfake sepertinya kena sariawan ini serak sekali suaranya. Nah kita ngobrol-ngobrol soal apa ya yang paling nyaman ya. Kalau soal kesehatan ya, Abang Marfake bersyukur ya. Abang Marfake ini cerita-cerita nyantai ya, nyantai saja ya. Nanti kalau ada nilai atau hal-hal yang positif yang bisa diambil, baguslah kita ambil sama-sama untuk perbaikan kehidupan kita. Perbaikan kehidupan lucu ya, memang orang harus memperbaiki taraf kehidupannya step by step, terutama tentang kesehatan ya. Terutama tentang kesehatan. Jadi kalau kesehatannya itu tambah hari bertambah baik, itu kan bagus gitu. Kita harus menjaga kesehatan kita gitu, jangan sampai sakit. Jangan sampai sakit gitu tuh. Jadi kewajiban kita kepada diri kita terutama ya, yang paling utama juga salah satunya adalah menjaga kesehatan gitu. Kita jaga kesehatan kita sebaik mungkin gitu. Dengan cara apa ya, banyaklah sekarang terutama zaman canggih ya, jadi informasi itu melimpah ruah. Sekarang yang pegang-pegang HP itu bisa membrowsing, bisa melihat di berbagai medsos tayangan baik YouTube dan lain-lain. Itu kan banyak sekali informasi yang bisa digali, terutama tentang kesehatan. Nah kesehatan itu
tentang olahraga, pentingnya olahraga, menjaga istirahat, tidurnya, menjaga pola makan, terutama juga spiritual ya, ibadah itu bagaimana, itu kan berdampak ke ketenangan hati, hati berdampak ke jantung. Nah, jantung pusat kontrol metabolisme seluruh badan gitu. Jadi kalau hatinya tenang, pikirannya tenang, jantungnya berdetaannya juga akan lebih stabil, itu semuanya akan terkontrol menjadi stabil dalam tubuh itu. Tensi darahnya menjadi stabil, seluruh organ-organ yang lain juga akan ikut baik, stabil gitu. Jadi spiritual ya itu sangat berpengaruh. Spiritual mempengaruhi pikiran. Akidah-akidah yang diyakini ya mempengaruhi pikiran. Itu semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin orang spiritualnya tinggi, notabene semakin tenang pikirannya, semakin dewasa tenang pikirannya, dan dari situlah jantung nanti yang terkaitnya itu dengan jantungnya semakin stabil. Ya kita mungkin saya Abu Ammar Al-Faqih ini awam ya, tapi mencurigai jangan-jangan gerak jantung itu banyak polanya gitu, dan yang terbaik adalah yang stabil gitu. Nah, stabilnya gerak jantung dan jantung itu ya bagaimana pikiran kita. Nah, pikiran kita juga bersandar bagaimana akidah, keyakinan kita, atau kita sebut spiritual kita. Semakin ahli ibadah kan semakin tenang gitu loh ya. Hidup itu tidak di bahasa Jawa gak ditakrebek gitu loh. Ya kan dasar bagi seorang muslim ya, Abu Ammar Al-Faqih ini muslim, dan sahabat-sahabat Abu Ammar Al-Faqih yang khususnya muslim pasti paham memandang kehidupan ini tidak sebenarnya kehidupan di dunia ini loh ya. Jadi belum layak kalau mau melihat orang yang sukses, kaya, terus mengagum-agumi juga belum layak. Ini bukan sebenarnya. Jangan-jangan yang sukses itu nanti bermasalah besar di hadapan Tuhan ketika di akhirat. Itu kan ujian kan, sukses, kekayaan orang itu ujian, kemelaratan hidup belum bisa mapan, itu juga bagi seorang muslim itu bukan yang sebenarnya. Faktanya itu bukan benar-benar fakta yang sebenarnya gitu, dipandang dari keyakinan loh ya. Jadi wa mal hayatad dunya, ya sesungguhnya kehidupan yang kamu lihat di dunia ini, baik kemelaratannya kah atau kesuksesannya kah, wa mal hayatad dunya illa laibun walahun. Laibun walahun kan bisa dimaknai itu tadi tidak yang sebenarnya, dan permainan itu tidak sebenarnya gitu. Terus kehidupan yang sebenarnya yang di mana? Ya di akhirat nanti kan, itu yang waladarul akhiratu khairul lil mu'minin ya, afala taqilun, itu yang sebenarnya itu nanti di akhirat gitu itu. Nah itu kan spiritual gitu itu ya. Kalau seseorang spiritualnya kuat, berasal dari ibadahnya yang gigih, yang kuat, membaca ilmu agamanya yang baik sehingga menjadikan benar cara berpikirnya, akhirnya dia tenang hidupnya, pikirannya menjadi pikiran yang tenang, jantungnya menjadi jantung yang stabil, akhirnya tubuhnya menjadi tubuh yang sehat. Itu dari spiritual. Tidak cukup tentu saja dari olahraga, harus diperhatikan. Fisik kita itu butuh gerak, butuh olahraga. Kemudian istirahat juga, otak kita itu secara fisik otaknya itu juga butuh suplai oksigen yang cukup gitu, dan itu hanya bisa diperoleh dengan cara istirahat, tidur yang pulas dengan memenuhi jamnya. Kemudian makan minumnya gitu harus diperhatikan, makan minum yang tidak berlebihan gitu, normal lah ya, terpenuhi gizi-gizinya dan lain-lain gitu itu. Nah, bagaimana dengan mereka yang punya kebiasaan yang di luar itu, kayak kurang tidurnya, apalagi ada kebiasaan yang tentu semua orang menyetujui bahwa kebiasaan itu buruk, yaitu kebiasaan merokok gitu. Ada orang yang punya kebiasaan itu merokok gitu. Agama Islam beda pendapat, ada yang menghukumi benar-benar haram merokok itu, tidak ada bagus-bagusnya itu, tapi ada sebagian yang masih menghukumi makruh gitu. Itu dari syariat agama Islam. Ada yang melarang, menganggap itu benar-benar haram gitu ya, melakukannya dosa besar, dosa ya. Dan ada sebagian yang masih menghukumi itu makruh, itu kalau ditinggalkan mendapat pahala gitu.
itu. Tapi semua setuju bahwa merokok itu tentu kebiasaan yang buruk, semua setuju. Bahkan di kemasannya rokok itu dari instansi tertentu di situ titip pesan itu merokok membunuhmu gitu-gitu itu. Sehingga kesimpulan secara umum benar-benar merokok itu tidak baik. Tapi bagaimana sih persisnya gitu? Apakah memang betul-betul tidak baik gitu? Nanti di mana tidak baiknya? Nah ini, oke, sambil jalan-jalan ini melihat explore ya, menjelajah dari arah sana Gresik menuju ke Manyar ini sambil ngobrol ya. Itu di mana nggak baiknya itu gitu. Nah, Abu Ammar Fakih ini kebetulan pernah menjadi seorang perokok gitu. Pernah menjadi seorang perokok ya, benar-benar bisa menikmati, dan memang nikmat sekali merokok itu bagi seorang perokok loh ya. Nikmat sekali merokok itu bisa merokok ya, ketika sudah dinikmati itu bisa menghilangkan lelah gitu. Jadi penat lelah itu tiba-tiba terhilangkan dengan menghirup atau dengan merokok itu. Dikopeni, dirokok, hilang lelah. Kemudian bisa menjadi teman gitu. Kalau kita sendiri, kita merasa bete kayak gimana gitu, kita perlu merasa diri aktif gitu. Nah, dengan merokok itu kita merasa aktif dan merasa tertemani gitu. Menjadi sebuah aktivitas gitu loh. Menjadi aktivitas yang seakan-akan kita itu aktif gitu. Gitu. Jadi menghilangkan lelah, penat itu benar-benar fakta. Abu Ammar Fakih benar-benar merasakan seperti itu dulu sebagai seorang perokok, kemudian merasa diri aktif ya. Jadi lek wis nyemot rokok wis koyo wong aktif, jadi merasa tertemani dengan rokok itu gitu itu. Kemudian kalau sedang menulis bisa memunculkan relaksasi, membantu rileks dan menambah munculnya ide-ide gitu. Gitu itu. Itu kan semuanya itu kan baik gitu. Iya, memang Abu Ammar Fakih mengakui dulu sebagai seorang perokok semua itu baik. Bahkan Abu Ammar Fakih pernah berpikir dulu itu, iya, kok ada ya orang yang tidak merokok, wong merokok itu senikmat ini, bagus lu merokok itu gitu. dulu pernah berpikir seperti itu. Terus bagaimana sih, di mana letak merokok itu disebut tidak baik? Kalau dari sisi medis jelas ya, itu silakan di browsing sendiri bagaimana zat rokok itu dalam tubuh kita itu benar-benar mengandung bahaya tingkat tinggi. Nah, itu silakan pelajari sendiri. Tapi yang menurut pengalaman ya Abu Ammar Fakih ya, sisi yang tidak bisa diterima oleh Abu Ammar Fakih saat perokok dulu itu karena merasa nikmatnya iku mbuak nyumet bahasa Jawa. Jadi koyok kecut kabeh ngono lho, koyok kecut kabeh kayak tes dibuat, koyok kecut kabeh terus minta dirokoki lagi gitu. Kemudian lelah dikit ingatannya ke rokok, suntuk dikit ingatannya ke rokok, bete dikit ingatannya ke rokok gitu. Berkendaraan belum lama, masih sekitar setengah jam, hampir 1 jam, itu kepengen berhenti itu bukan karena lelah, enggak, tapi kepengen ngopi sambil ngerokok. Itu jadi lelah dikit ngerokok, kecut dikit di lidah ini nggak terima ya, pasti langsung ke rokok. Itu suntuk dikit rokok, resah dikit rokok, sedih dikit rokok gitu. Kok kayak otak itu memerintahkan ke sana terus gitu. Ini yang menjadikan Abu Ammar Fakih melawan gitu, menolak ya, melawan atau mengadakan perlawanan. Berarti mirip diperbudak dong ya, mirip diperbudak. Seorang perokok berat yang kondisinya sampai pada kondisi buak nyumet setidaknya seorang pes lebih ya, 2 pak lebih. Nah, ini sudah problem berat, yaitu dia sudah di dalam kendali, di dalam perbudakan otaknya sendiri. Ini yang Abu Ammar Fakih tidak terima, alias melaksanakan perlawanan, melakukan perlawanan. Ini cerita ya. Apa yang dikritik, apa yang dilawan oleh Abu Ammar Fakih, yaitu loh, kayaknya diarahkan betul gitu loh oleh otak untuk hirup rasa rokok itu, untuk merokok itu, kuat gitu loh arahan otak itu.
Jadi nggak terima sedih dikit rokok, suntuk dikit rokok, lelah dikit rokok. Sehingga itu tadi buat nyumut gak kerasa sapak habis, gak kerasa 2 pak habis. Ini menurut logika Abu Ammar Fakih nggak bisa diterima, ini harus dilawan. Nah, cara Abu Ammar Fakih ngelawan waktu kemarin itu, ya cara Abu Ammar Fakih ngelawan, ya ini uji coba kemarin itu ceritanya. Nggak tahunya ternyata berhasil, ya bersyukurlah, segala puji bagi Allah ya. Ini kita anggap pertolongan Allah juga, kok kuat ya Abu Ammar Fakih itu. Jadi Abu Ammar Fakih dalam bentuk melawan itu, kita mindsetkan melawan itu melawan dominasi otak tadi itu, mengarahkan ke rokok terus itu kita lawan dengan cara ekstrim. Kebetulan Abu Ammar Fakih melawannya dengan cara ekstrim, yaitu berhenti tidak merokok sampai 1 minggu dulu gitu. Jadi kita berhenti merokok, tidak merokok 1 minggu, berhasil. Terus kita kembangkan menjadi 1 bulan, berhasil. Kita kembangkan lagi menjadi 2 bulan, berhasil. Sampai tidak terasa 1 tahun ini berhasil. Dan ternyata betul hasilnya itu hilang panggilan di otak untuk merokok itu. Dan sekarang sudah mulut asam kecut, no problem. Tidak ada arahan dari otak untuk cari rokok. Lelah, suntuk, sedih, sudah no problem. Tidak ada arahan untuk cari rokok. Dan itu saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dan bagi sahabat Abu Ammar Fakih semua yang ingin berhenti merokok, yaitu tadi kembali ke niat ya. Cerita Abu Ammar Fakih tadi memang ekstrim. Kita pahami dulu bahwa dominasi merokok kita itu benar-benar dari otak gitu ya. Jadi musuh kita itu bukan siapa-siapa, otak kita sendiri gitu. Cara melawannya harus dengan cara yang ekstrim, yaitu benar-benar apa yang diperintahkan otak, yaitu untuk merokok itu tidak kita ikuti, jangan diikuti. Buat percobaan 1 minggu, lihat hasilnya gimana. Kalau berhasil, naikkan menjadi 2 minggu sampai 1 bulan, lihat hasilnya gimana. Menurut Abu Ammar Fakih, pengalaman kemarin di minggu pertama, 1 bulan pertama, 2 bulan pertama itu berat sekali, tapi lama-lama menjadi hilang sendiri. Jadi perintah merokok dari otak itu hilang dengan sendirinya. Sekarang tidak terasa sudah 1 tahun, dan Abu Ammar Fakih menyatakan hilang total, 0. Tidak ada lagi perintah merokok dalam otak Abu Ammar Fakih. Ada, tapi sangat lemah sekali dan gampang disingkirkan oleh Abu Ammar Fakih gitu. Itu sekilas ya, sharing dari Abu Ammar Fakih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.